Adab seorang muslim ketika hendak tidur. Poin yang pertama yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim adalah sebisa mungkin ia membiasakan tidur di awal malam dan tidak begadang jika memang tidak ada kepentingan yang bermanfaat. Hal ini berdasarkan kisah yang disampaikan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Ia berkisah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai tidur yang dilakukan sebelum salat isya dan beliau tidak suka bercakap-cakap dan ngobrol setelah melaksanakan salat isya. Arahan dan bimbingan pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita sebagai umatnya sebelum tidur adalah berwudu seperti wudu ketika hendak melaksanakan sholat. Arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikutnya adalah hendaklah seorang muslim memastikan ia membaca surat Al-Mulk sebelum ia tidur. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sunan At-Tirmidzi dari jalur sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau bersabda, hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min azabil qabri, yang artinya surat Al-Mulk adalah pelindung, surat Al-Mulk adalah penyelamat yang menyelamatkan siapapun yang membacanya dari azab kubur. Sedangkan dibacanya surat ini sebelum tidur berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat yang lain, yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ia bercerita, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidur, melainkan beliau menghabiskan terlebih dahulu dua surat, yaitu surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Sunnah berikutnya yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengibas dan membersihkan tempat tidur. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awa ahadukum ila firashih falyanfud firashahu bidakhilati izari." Yang artinya, apabila salah seorang kalian menuju ranjangnya, maka hendaklah ia mengibaskan ranjang tersebut dengan ujung kainnya. Di riwayat yang lain yang disampaikan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah, ada tambahan untuk mengibaskan sebanyak 3 kali. Hal itu ditunjukkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyanfudhu bi sanifati thawbihi 3 marrat." Yang artinya hendaklah ia mengibaskannya dengan ujung bajunya sebanyak 3 kali. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim atau muttafaqun alaih. Terdapat banyak sekali zikir dan doa yang bisa kita baca sebelum kita tidur. Ketika riwayat-riwayat yang ada ini adalah riwayat yang sahih dan banyak, maka yang terbaik bagi seorang muslim adalah membaca dan melaksanakan seluruhnya, atau membaca lebih daripada 1, seperti 2 atau 3 atau 4. Hal itu lebih baik untuknya agar semakin menjaga dirinya ketika sedang tidur. Namun dari sekian riwayat doa dan zikir yang banyak ini, tidaklah mengapa seorang muslim untuk memilih salah satunya saja, baik zikir dan doa yang panjang maupun yang singkat, sesuai dengan kemampuan muslim tersebut. Sunnah berikutnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hendaklah seorang muslim sebelum memejamkan matanya, ia membaca ayat kursi, 1 ayat di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 255. Hal ini berdasarkan kisah dari Abu Hurairah yang mana ia pernah berjumpa dengan syaitan di malam hari. Kemudian syaitan mengajarkan kepadanya untuk membaca ayat kursi karena Allah Azza wa Jalla akan memberikan perlindungan kepada siapapun yang sebelum tidurnya membaca ayat kursi, dan perlindungan ini Allah berikan sampai keesokan paginya ketika ia bangun dari tidur.
Kisah Abu Hurairah ini dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ini disebut juga dengan hadis takriri, hadis yang berasal dari perbuatan sahabat kemudian dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir berikutnya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum memejamkan mata adalah membaca surah Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, dan Qul A'udzu Birabbin Nas, masing-masing sebanyak 3 kali. Hal ini berdasarkan riwayat yang sahih dalam kitab Al-Imam Bukhari rahimahullah. Beliau menyampaikan hadis ini dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibunda Aisyah bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau setiap kali hendak tidur, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian beliau meniupkan keduanya, kemudian beliau membaca 3 surat tersebut di dalam tangan beliau. Setelah beliau baca, maka beliau menjangkau tubuh beliau dengan kedua tangan beliau semampu yang dijangkau oleh kedua tangan beliau. Kemudian beliau mengulangi hal itu sebanyak 3 kali. Maka berikutnya hendaklah seorang muslim membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu dengan bacaan Bismikallahumma amutu wa ahya, yang artinya dengan menyebut nama Allah aku mati dan aku hidup. Bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya adalah hendaklah seseorang yang ingin tidur ia mematikan lampunya. Hal ini berdasarkan riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atfi'ul masabiha bil laili idza raqadtum." Yang maknanya, padamkanlah lampu-lampu kalian bila kalian hendak tidur. Kemudian setelah itu hendaklah ia membaringkan badannya ke arah kanan, kemudian ia berucap Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadakas salihin. Yang artinya, dengan namamu ya Rabb aku membaringkan tubuhku, dan dengan namamu ya Rabb aku bangkit atau bangun. Jika engkau menahan jiwaku, maka curahkanlah kepadanya rahmat. Dan jika engkau mengirimkannya kembali atau memasukkannya ke dalam tubuhku, maka peliharalah ia seperti engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh.